Akang Teteh Sobat Balai Bandung, kumaha damang. Balik lagi sama Zalfa di Digitalks, jelajah digitalisasi bersama BPSDMP Kominfo Bandung. Jadi di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang pelatihan-pelatihan yang pastinya banyak banget ditanyain sama Akang Teteh Sobat Balai Bandung di luar sana. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pelatihan-pelatihan tersebut, kita sudah menghadirkan Ketua Tim Kerja DEA dan TA, ada Teh Tiari dan Teh Lia. Halo Teh. Halo Alfa. Apa kabar nih Teh? Akang Teteh Sobat Balai Bandung. Betul, boleh nyapa dulu sama Akang Teteh ya di luar sana. Apa kabar nih Teh Tiari dan Teh Lia nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk gak sih Teh? Kalau aku sekarang lagi nyiapin pelatihan minggu depan, pelatihan Waduh. DEA batch selanjutnya. Wah, udah batch selanjutnya aja nih ya Teh. Udah Kalau batch yang sekian. banyak banget nih kayaknya pada juga nih DEA nih ya kayaknya. Kalau Teh Lia apa kabar nih? Maksudnya lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang kebetulan karena pelatihan TA di tahun 2024 itu sudah tercapai targetnya, sehingga sekarang belum ada lagi nih dibuka pelatihan baru untuk tematik akademi. Jadi memang sedang kosong. Jadi kesibukannya di luar pelatihan DTS seperti itu. Oke, jadi sama-sama sibuk, tapi ada yang sibuk pelatihan, ada yang sibuk di luar pelatihan juga ya. Nah, sebelum aku tanya tentang lebih dalam lagi nih ya tentang pelatihan-pelatihan, aku juga mau tanya dulu nih ke Teh Tiari sama Teh Lia. Aku mau tanya udah berapa lama sih jadi ketua tim kerja DEA dan TA? Nah, boleh Teh Tiari dulu. Oke, dari tahun 2022, jadi udah jalan 3 tahun sampai tahun 2024 ini. Oke, kalau untuk Teh Lia? Kalau saya sama, Oh. mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ini berarti hampir 3 tahun ya. Oh, hampir udah mau jalan 3 tahun nih ya. Oke. Lumayan kerasa juga nggak sih Teh? Kayaknya jadi ketua tim kerja DEA dan TA ini lumayan kerasa ya, mau 3 tahun. Iya, ternyata udah 3 tahun. Oke. Lumayan kerasa. Oke. Lumayan kerasa. Terus aku juga mau tanya lagi nih ya pastinya untuk apa sih pelatihan DEA dan TA itu, dan biasanya tema pelatihan DEA dan TA itu seperti apa, terus sasarannya juga buat siapa sih kira-kira Teh Tiari dan Teh Lia? Boleh dari DEA dulu atau TA dulu, boleh silakan. Boleh DEA dulu mungkin. Oke. Jadi DEA itu kepanjangan dari Digital Entrepreneurship Academy. Itu adalah salah satu pelatihan DTS yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital dari dasar hingga menengah untuk calon pelaku UMKM maupun pelaku UMKM di Indonesia. Nah, untuk temanya sendiri sebenarnya temanya tuh ada banyak. Tapi kalau untuk di BPSDMP Kominfo Bandung kita menyelenggarakan 4 tema. Yang pertama, digitalisasi UMKM berbasis syariah. Jadi belajar berbisnis secara syariah. Kemudian ada juga tema DEA yang berjenjang atau berlevel. Itu ada 4 level. Level yang pertama namanya kewirausahaan digital dasar. Kemudian level yang kedua pemasaran digital dasar. Lalu level yang ketiga manajemen operasional bisnis. Dan level yang keempat analitik optimasi bisnis. Jadi kalau untuk di tahun 2024 ini untuk tema yang berlevel, BPSDMP Kominfo Bandung menyelenggarakan 3 tema dari level 1 sampai level 3. Untuk level 4-nya belum dilaksanakan di tahun ini. Kemudian di setiap tema yang berlevel tadi itu ada passing grade-nya. Jadi setiap level makin tinggi levelnya, passing grade-nya itu semakin tinggi juga gitu. Dan passing grade ini didapat dari mana? Itu didapat dari nilai tes substansi yang dikerjakan oleh peserta pada saat mendaftar. Tes substansi ini bukan tes substansi yang sulit gitu. Jadi ini hanya menilai untuk tahu usaha peserta tersebut sudah ada di level mana gitu. Jadi bukan pertanyaan benar salah gitu. Hanya pingin tahu di mana sih gitu level usahanya, apakah sesuai dengan level yang didaftar atau tidak. Lalu kalau untuk sasarannya seperti yang tadi aku sebutkan di awal itu untuk calon pelaku UMKM dan juga pelaku UMKM. Lebih seperti itu untuk DEA.
Oke, untuk DEA, untuk UMKM dan calon UMKM ya udah sangat jelas tuh ya tadi dijelasin sama Teh Tiari. Untuk TA nih Teh. Nah, kalau TA itu tematik akademi ya, itu adalah salah satu program DTS juga yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital ke berbagai kalangan dan profesi. Nah, TA ini memberikan pelatihan tingkat dasar non-sertifikasi kepada ratusan ribu orang dengan sasaran mewujudkan pemanfaatan TIK yang inklusif dan berdampak bagi peningkatan kualitas hidup gitu ya. Kalau tema pelatihan dari TA itu sendiri ada banyak sekali dan silabus dan materinya itu disesuaikan dengan atau di-customize ya sesuai kebutuhan dari target pesertanya. Contohnya untuk tahun 2024 ini ada pelatihan, ada tema desain grafis bagi guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada aplikasi perkantoran bagi guru dan tenaga kependidikan, ada basic cyber security untuk siswa SMA, ada pengenalan coding untuk siswa SD, dan yang umum itu biasanya video konten kreator itu yang pesertanya lebih umum seperti itu ya. Kemudian ada juga pemasaran digital untuk sektor pariwisata. Jadi di setiap tema TA itu belakangnya bagi gitu ya. Jadi itu terlihat kekhususan dari target pesertanya seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk target peserta dari tematik akademi itu sendiri ada profesi, ada komunitas, ada kalangan atau sektor tertentu ya, misalnya guru dan teknik tadi, ada tenaga kesehatan, kemudian ada siswa SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah, untuk usia persyaratannya sendiri, untuk usianya itu kita lihat tadi mulai dari SD dan bahkan tidak ada batasan umur ya kalau untuk TA itu, tetapi dilihat lagi ke masing-masing silabusnya untuk siapa itu usianya seperti itu. Oke, sesuai dengan namanya tematik akademi, jadi bertema gitu ya Teh. Dan itu sesuai dengan tema yang diadakan pada saat itu juga ya. Jadi sesuai dengan target pesertanya. Betul. Oke, wah sangat bervariasi ya. DEA pun UMKM dan calon UMKM, dan itu tuh banyak banget ya peminatnya ya Teh. Iya, Bang. Wah, nah untuk daftar pelatihan-pelatihan tersebut tuh kayak pelatihan DEA dan pelatihan TA itu caranya apakah sama atau beda sih Teh? Kayak gitu? Oke, jadi kalau untuk daftar pelatihan DTS sebenarnya hampir sama, tapi aku jelasin sedikit. Kalau misalnya belum punya akun DTS atau belum pernah ikut DTS sama sekali, yang pertama harus dilakukan itu membuat akun Digitalent dulu. Yang harus disiapkan itu ada NIK, data diri ya, kemudian juga email, nomor handphone, kalau bisa nomor WA, nomor handphonenya, kemudian juga foto diri. Nah ini bukan foto produk atau foto logo UMKM-nya, karena kalau di DEA kadang peserta itu ada yang mendaftar mengirimkannya foto produk atau logo gitu, padahal yang diminta adalah foto diri gitu. Boleh selfie aja tapi jelas gitu dan sopan ya fotonya. Nah, kemudian diisi dulu membuat akun, kemudian juga diisi alamat domisilinya, yaitu alamat tempat tinggal kamu sekarang, kemudian mendaftar membuat akun. Setelah membuat akun, baru bisa mendaftar ke pelatihan di link yang sudah di-share ke pelatihan misalnya DEA gitu. Dan jangan lupa setelah mengisi formulir pendaftaran DEA, di akhir ada mengisi tes substansi. Itu sebaiknya langsung dikerjakan tes substansinya, karena menyeleksinya nanti berdasarkan nilai tes substansi itu kalau DEA. Oke, kalau untuk TA apakah ada yang berbeda atau sama nih? Nah, sebetulnya secara umum untuk pendaftaran pelatihan TA itu kurang lebih sama dengan pelatihan di akademi lainnya, misalnya di DEA, GTA, FGA dan lain sebagainya. Peserta membuat akun terlebih dulu di website Digitalent apabila peserta tersebut belum punya akun ya. Nah, setelah punya akun baru bisa mendaftar di link pendaftaran yang sudah di-share. Nah, tapi perbedaannya kalau tahun ini di TA itu seleksinya hanya berdasar seleksi administrasi saja. Jadi kalau dia tadi ada seleksi substansi, kalau di TA hanya sampai seleksi administrasi gitu. Paling. Oke, jadi kurang lebih sama ya, dan Sama. udah sangat jelas dijelaskan oleh ketua tim kerja DEA dan TA ini. Jadi buat Akang Teteh Sobat Balai Bandung di luar sana yang mau daftar jangan sampai salah lagi ya. Boleh dilihat video ini nanti kalau misalnya lupa. Terus selama jadi ketua tim kerja nih ya Teh, ada nggak sih kesulitan atau tantangan yang dihadapi selama menjadi ketua tim kerja DEA dan TA di tahun 2024 ini?
Kalau di TA itu kesulitannya biasanya kalau website DTS atau website LMS itu sedang down, sehingga calon pendaftar itu tidak bisa mendaftar ke website DTS, atau peserta pelatihan itu tiba-tiba tidak bisa akses LMS, tidak bisa upload tugas begitu ya. Jadi pelatihannya terhambat. Untuk website DTS yang down ini itu karena pelatihan itu loadnya sedang banyak-banyaknya. Jadi pelatihan DTS kan tidak hanya di Balai Bandung saja, tapi ada pelatihan DTS di seluruh Indonesia. Nah, kalau loadnya sedang banyak-banyaknya memang sering terjadi seperti itu. Tapi jangan khawatir, di DTS itu sudah ada tim IT yang sangat responsif untuk memperbaiki merespon keluhan-keluhan dari peserta DTS seperti itu. Kemudian yang kedua, yang paling kerasa ini kalau misalnya di hari H pelatihan ada peserta yang sudah konfirmasi untuk bisa ikut pelatihan, tapi di hari pelatihan itu tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, itu yang membuat kami sebagai panitia itu sedikit sedih gitu ya, karena sebetulnya banyak peserta lain yang ingin mengikuti pelatihan ini tapi tidak bisa diterima karena kuotanya sudah penuh. Nah, tapi tiba-tiba ada peserta yang sudah tinggal mengikuti pelatihan mengundurkan diri di hari pelatihan. Itu membuat kita cukup sedih ya sebenarnya, cukup bingung juga. Ya. Oke, itu untuk TA ya. Kalau untuk ketua tim kerja di EA ini apa sih kesulitannya Teh? Kalau di DEA sebenarnya tadi yang dua hal yang disebutin Mbak Dea itu sama ya, mungkin juga di akademi lain gitu. Aku juga ngerasain itu. Tapi ada satu, kalau dari DEA rasanya tantangannya itu karena targetnya itu paling banyak, tapi waktu penyelesaiannya tuh sama ya sebenarnya. Jadi kalau bisa selesai di semester 1 gitu diusahakan. Nah, karena seperti itu, jadi jadwal pelatihan itu sangat padat, benar-benar setiap minggu ada pelatihan, bahkan ada yang 1 minggu 2 kali. Jadi dan setiap pelatihan itu persiapan dari pra dan pascanya itu lumayan banyak, poin-poinnya itu harus kita selesaikan semuanya. Jadi misalnya nih yang sekarang misalnya mau pelatihan batch 2 gitu contoh ya, mau pelatihan batch 2 lagi pendaftaran, kemudian kita menyiapkan verifikasi dan semua persiapan pelatihan batch 2, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus menyelesaikan administrasi pelatihan minggu sebelumnya, yaitu yang batch 1 misalnya pasca pelatihan itu seperti laporan pengajar, laporan panitia. Nah, selain itu mengerjakan pasca pelatihan batch 1, menyiapkan batch 2, tapi juga sudah mulai persiapan yang minggu depannya lagi, yang batch 3 gitu. Jadi memang betul-betul padat, jadi itu menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi harus bagi waktunya tuh lumayan lah gitu, lumayan menantang gitu. Cukup menantang ya Teh, karena memang peminatnya banyak ya, dan betul. Waktunya juga kejar-kejaran banget ya DEA ini ya, padat. Dari ya betul sepadat itu ternyata. Oke, itu tadi udah dijelasin sama ketua tim kerja DEA dan TA untuk pelatihan-pelatihan, untuk tema pelatihan pokoknya, dan segala macam cara pendaftaran, dan semoga itu menjawab juga ya sama pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh di luar sana. Nah, sekarang kita mau lanjut juga tanya jawab juga nih ya dari pertanyaan-pertanyaan Akang Teteh juga pastinya yang sudah DM dan mengisi question box di Instagram. Nanti aku bakal bacain pertanyaannya, nanti Teh Tiadi dan Teh Lia boleh gantian jawabnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih ya, ada kan online nih ya Min, kenapa saya yang di Riau tidak bisa daftar ya, katanya zonasi gitu. Ya, betul Zalfa. Jadi untuk pelatihan DTS itu ada sistem zonasinya, baik untuk pelatihan offline maupun online. Jadi penyelenggara DTS itu ada yang di pusat dan ada yang di daerah. Kalau pelatihannya diselenggarakan oleh BPSDMP Kominfo yang di daerah, maka pendaftarnya itu hanya yang berdomisili di wilayah kerja balai tersebut. Contohnya BPSDMP Kominfo Bandung punya wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Jadi yang bisa mendaftar di pelatihan tersebut hanya yang berdomisili di kedua provinsi tersebut. Tapi jangan khawatir, kalau untuk pelatihan online yang diselenggarakan oleh pusat, biasanya mereka buka zonasinya secara nasional. Jadi kalau ada calon peserta yang tertarik pelatihan online dari pusat, itu bisa mendaftar di sana, seperti itu.
Oke, pokoknya sesuai dengan ini ya wilayah gitu ya. kerja. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, mau info kenapa akun saya masuk tapi pas daftar NIK sudah terdaftar. Itu gimana tuh Teh? Ya, biasanya kalau muncul notifikasi NIK sudah terdaftar itu biasanya muncul karena peserta akan membuat akun DTS. Jadi terjadi seperti itu kalau kamu sudah pernah bikin akun DTS sebelumnya. Jadi coba diingat-ingat lagi apakah sebelumnya teman-teman sudah pernah bikin akun DTS, kemudian ketika akan mendaftar pelatihan malah mengklik daftar lagi misalnya dengan email yang berbeda. Memang tetap masuk gitu ya, seperti akan dibuat akun baru, tapi ketika memasukkan NIK akan muncul notifikasi tadi NIK sudah terdaftar. Jadi harap diingat bahwa setiap NIK itu hanya bisa membuat satu akun DTS gitu. Jadi biasanya muncul karena sudah pernah punya akun DTS. Coba diingat-ingat lagi gitu. Mungkin sudah pernah membuat akun. Oke, coba dicek dan diingat-ingat ya Teh pastinya. Oke. Ada lagi nih, masih ada nih ya Teh pertanyaannya. Min, pelatihan di BPSDMP itu didanai oleh siapa ya? Pelatihan DTS itu didanai oleh pemerintah RI sehingga pelatihan ini tidak dipungut biaya alias gratis untuk peserta ya. Tetapi kami sebagai penyelenggara itu juga bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ingin menyelenggarakan pelatihan ini di tempat mereka. Jadi pembiayaannya bisa dengan cost sharing. Tapi prinsipnya bagi peserta pelatihan ini gratis dan tidak dipungut biaya seperti itu. Oke, gratis untuk semua peserta ya pokoknya ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya. Halo Min, ini KTP-nya harus sesuai kota atau bisa buat yang rantau ya? Boleh dijawab Teteh? Oke, jadi untuk alamat ya, kami menyeleksi dari alamat domisili. Alamat domisili itu adalah alamat tempat tinggal teman-teman sekarang. Jadi bukan berdasarkan KTP ya. Ingat, jadi yang diinput alamat tempat tinggal sekarang. Udah terjawab semua sama Teh Tiari dan Teh Lia. Nah, akhirnya nih kita selesai juga nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh Sobat Balai Bandung, dan semoga dari jawaban Teh Tiari dan Teh Lia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh Sobat Balai Bandung. Pokoknya jangan lupa diingat-ingat cara pendaftarannya, terus pokoknya kriteria-kriterianya tadi sudah dijelaskan semua dengan sangat detail. Jadi kalau Akang Teteh lupa boleh ditonton video ini. Oke, terima kasih buat Teh Tiari sama Teh Lia udah datang di Digitalks untuk menjelaskan tentang pelatihan-pelatihan. Terima kasih juga buat Akang Teteh yang sudah menonton video podcast di episode 2 ini. Yang penasaran tentang pelatihan-pelatihan ya, untuk pelatihan-pelatihan kedepannya bisa cek di Instagram kita di @bpsdmp.kominfo.bd, di @bpsdmp.kominfo.bdg. Nah, sebelum kita akhiri nih aku mau tanya juga terakhir nih ya Teh Tiari dan Teh Lia, apa sih harapan Teh Tiari dan Teh Lia untuk pelatihan DEA dan TA kedepannya? Harapannya agar pelatihan DTS ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan juga kami bisa menyelenggarakan pelatihan DTS di daerah-daerah yang belum pernah kami selenggarakan sebelumnya, karena masih banyak kabupaten atau kota yang kami belum pernah sambangi seperti itu ya. Oke. Ya, sama harapannya semoga pelatihan DTS ini semakin masif di semua kota, kabupaten gitu. Karena kalaupun di kabupaten juga sampai warga-warga di kecamatan mananya itu semuanya ikut gitu. Semakin masif karena memang pelatihan DTS ini tujuannya baik sekali gitu untuk meningkatkan keterampilan digital. Oke, semoga harapannya bisa tercapai ya Teh ya. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Teh ya dan Teh Tiari. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube BPSDMP Kominfo Bandung, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @bpsdmp.kominfo.bdg. Jangan lupa nonton video podcast kita di episode-episode selanjutnya. Dadah.